Apa kabar adik-adik semuanya? Baik ya. Ini peserta dari mana tadi? PGRI ini? Oke, ini semuanya pokoknya tampangnya orang-orang berhasil semuanya. Jadi ciri-ciri orang berhasil itu wajahnya bercahaya berseri-seri. Ini saya lihat ini wajahnya semuanya bercahaya semuanya. Apa sebabnya? Ada cahaya lampu. Ada pantulannya, ya kan ya. Baik, kita akan diskusikan ngobrol-ngobrol yang sederhana tentang public speaking. Ada yang pernah dengar public speaking? Barusan tadi saya sampaikan. Nah, kalau public speaking itu lebih gampangnya orang menyebutnya berbicara di depan umum, di depan audien, di depan jamaah. Oh jamaah itu ya. Itu juga termasuk cara orang menyampaikan materi di depan umum. Caleg kampanye kira-kira termasuk public speaking ya? Termasuk di depan umum. Adik-adik mencalonkan jadi ketua OSIS, pilih saya. Kalau enggak saya akan hipnotis, tatap wajah Ojan. Iya kan? Jadi semuanya yang di depan umum, pasti kita dilahirkan sudah bisa berbicara, benar nggak? Belajar saat kecil, belajar untuk belajar bicara, dan semuanya alhamdulillah pada bisa bicara semuanya kan? Alhamdulillah. Nah, cara yang sangat sederhana adik-adik bisa berbicara di depan umum. Sebelumnya tadi telah disampaikan, saya termasuk awal-awalnya berbicara depan umum takut salah. Bahkan saya juga dulu pernah waktu saya kuliah. Nanti mudah-mudahan adik-adik ini yang MTS bisa sampai SMA atau Alia yang SMA sampai ke perguruan tinggi S1. Setelah S1 sampai S2. Setelah S2, S3 sampai kalau bisa S10 jurusan Bintaro. Ya kan? Nah, jangan berhenti belajar. Apa sebabnya? Public speaking juga kan dituntut adik-adik belajar. Untuk latihan, biasanya kalau di sekolah-sekolah, kalau di MTS, di Alia dulu ada acara belajar pidato ya. Ada kan ya? Ada yang ceramah gitu, atau bahasanya dulu muhadoroh. Kalau di MTS ada, nah itu latihan. Kalau di SMA ada nggak? Latihan berbicara ada? Ya minimal waktu jadi apa namanya? Pemilihan OSIS. Jadi pemilihan OSIS minimal juga kawan-kawan jadi petugas di pramuka. Ini kan pada pakaian pramuka kan? Pramuka, pramudi, pramuka belum mandi. Nah, ini adik-adik coba lihat. Anda dikasih tugas, adik-adik dikasih tugas baca teks proklamasi kemarin ya. Itu kira-kira bicara depan umum nggak? Bicara depan umum. Proklamasi itu belajar. Atau ada yang dapat tugas baca undang-undang. Apa? Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia gitu kan. Makanya kita bersyukur loh. Kenapa negara Indonesia
merdekanya tanggal 17 Agustus. Bukan 14 Agustus. 14 Februari. Kalau tanggal 17 Agustus benderanya jadi merah putih. Coba 14 Februari pink. Ya enggak? Nah, Indonesia juga bersyukur. Kenapa? Karena republiknya Republik Indonesia. Sampai presiden yang pertama itu namanya Soekarno. Coba kalau Republik Cinta Ahmad Dhani. Nanti lagi nabrak tol. Operasi. Ya kan ada yang ditangkap polisi nggak? Naik motor. Sekarang yang pokoknya pakai pakaian sekolah pasti ditangkap tuh. Karena belum cukup umur. Ya kan? Ini udah pada punya SIM belum? Surat izin mahasiswa. Tapi kalau yang kakak-kakak kelas ini yang mahasiswa boleh jadi SIM juga ada. Surat izin menikah, tapi belum semuanya. Ini kakak kelas, kakak-kakak mahasiswa ini KKN-nya akan berhasil kalau ada yang jadian. Di antaranya korban pribumi. Nanti mau jadi apa anak lurah gitu kan. Tapi sayangnya anak lurahnya masih kecil ya. Nah ini kembali adik-adik semuanya. Latihan berbicara semua orang bisa. Semua nggak ada loh yang nggak bisa. Nggak usah jauh-jauh lah. Tadi barusan sebelum ngumpul kan udah ngomong-ngomong kan. Berbicara kita biasanya kalau berbicara di depan 1 orang, 2 orang, 3 orang masih berani tuh. Bener nggak? Apalagi kalau hobinya sama. Hobinya apa? Kalau yang perempuan hobinya apa namanya? Main bola bekel. Ya kan? Nah itu nanti karena hobi kan ngomong cerita deh ya. Oh cerita apa namanya? Kalau yang laki-laki biasanya senengnya apa itu? Futsal kan? Nah udah ngomong futsal kan? Harganya murah di sana. Akhirnya kan diskusi ngobrol. Jadi berbicara di depan umum itu pada dasarnya adik-adik semuanya bisa kok. Cuma kadang-kadang kalau berbicara depan yang lebih banyak lagi butuhannya persiapan. Benar apa tidak? Sekarang saya tanya, nanti tolong dijelaskan namanya siapa, rumahnya di mana, bapaknya siapa, sekolahnya di mana, tadi jalan ke sini pakai apa, gitu kan? Nah, terus tadi kenapa apa namanya pakai baju coklat yang seperti ini kenapa, silakan. Nama siapa? Ya, nama saya Ahmad Sarifudin. Saya bersekolah di Pesantren. Rumah saya di Kampung Sengkol. Iya, silakan. Apa aja pokoknya? Hobi. Ya, hobi saya bermain futsal. Motivasi yang bagus ini. Motivasi saya untuk meningkatkan kepercayaan diri saya untuk berbicara di depan orang banyak, dan juga untuk memperluas pengetahuan juga di sini agar bisa lebih mengetahui saya lebih banyak. Kita berikan tepuk tangan dong. Udah bisa berbicara depan umum nggak? Iya bisa. Siapa namanya? Silakan. Dari SMK Pajero Sengkong. Hobi saya main voli sama kitab juga. Motivasi saya seperti ini yang pasti ingin menambah kepercayaan diri saya dan menambah wawasan saya tentang politik dan ingin belajar berbicara depan umum yang lebih baik dan benar. Oke. Sebetulnya gampang kan? Nggak ada beban. Jadi pada dasarnya kalau kita berbicara di depan umum sesuai dengan mengalir saja hobi, nggak ada masalah. Bisa kok semuanya. Nggak ada sesuatu yang tidak bisa. Tapi kadang-kadang kalau di depan orang, kalau kita suruh menyampaikan yang kita tidak tahu,
Bener nggak? Kalau tidak tahu berarti kita harus belajar, kita persiapkan, diapalin dulu. Bisa di depan kaca. Di depan kaca cermin ya. Ngomong nggak? Saudara-saudara. Jadi bergaya kan ya. Nanti kalau udah terbiasa di depan cermin, kita berbicara, lihat waktunya berapa, dikasih waktu 5 menit. Nanti kalau di depan orang kan udah biasa, anggap aja semuanya ini cermin. Jadi gitu bisa cermin. Kan karena biasa di cermin kan. Jadi tidak ada ketakutan untuk berbicara. Jadi gampangnya adik-adik nyantai saja. Nah kalau yang di belakang nih, yang laki-laki siapa namanya? Ya, kalau saya misalnya jurusan pekerjaan Mikro, jurusan saya mekanik dan hobi saya adalah bermain futsal dan berenang. Nah, tujuan saya mengikuti motivasi saya mengikuti public speaking ini. Saya ingin menambah wawasan saya tentunya tentang berbicara dan mengkonsep suatu pembicaraan yang dikenalkan. Oke, kita berikan tepuk tangan dong. Jadi ini aja belum saya sampaikan materi udah pada pinter-pinter bicara. Hah? Bener nggak? Nah ini coba, ini, iya silakan. Bukan Nadia apa? Nadia Tagalu. Enggak kan lo? Motivasinya dorongan mau ke sini. Oke, kita berikan tepuk tangan dong. Jadi kata kunci kawan-kawan, adik-adik semuanya, bicara depan umum itu nggak susah. Jadi bicara depan umum mudah, karena kita sering berbicara. Kecuali tidak berbicara pakai bahasa isyarat. Nah, iya kan? Kalau mau apa namanya, mau makan, minum, itu nggak bisa berbicara. Tapi karena adik-adik semuanya udah bisa berbicara, ya jadi enak untuk bisa berkomunikasi. Jadi tidak ada yang sulit. Makanya karena tidak ada infokus, ya sudahlah, tinggal dilihat saja berarti kan. Materinya sudah dibagi-bagikan ya. Nah, nih coba lihat, ini ada gambar ya. Halaman 2 tuh, ada gambar orang pakai tisu. Sebetulnya video nih, videonya menarik. Jadi kata kuncinya harus rileks, harus nyantai. Nggak usah takut kalau berbicara di depan umum. Bahkan nih kalau di video ini kalau disetel, itu wajahnya bisa goyang semuanya. Hidungnya, matanya, alisnya bergoyang semua, kupingnya. Karena kenapa? Rileks. Saya bilang kalau ada videonya mah nanti saya kasih, coba ada yang mencontohkan, nanti saya kasih 10.000. Tapi nggak ada kan gitu ya. Nah jadi rileks itu nyantai. Karena nyantai itu menjadi enak, termasuk juga kakak-kakak yang mahasiswa. Kakak-kakak yang KKN ini kan bisa berbicara depan umum. Kalau waktu kuliah mungkin depan umum malu, tapi kan karena sekarang udah KKN pura-pura ninja. Nah, kuliah kerja nyata ya di tengah masyarakat, adik-adik ini kan jadi teman-teman, adik-adik MTS, SMA jadi teman-teman, SMA SMK SMK kan itu jadi teman-teman semuanya, jadi belajar. Relax itu apa? Enjoy. Kata Bung Romaira mak, yuk kita santai agar otot tidak tegang gitu ya. Nah makanya kalau adik-adik ingin melihat yang termasuk public speaking, saya alhamdulillah ini tadi malam ceramah tablik akbar bersama Ustadz Ahmad Habsyi di daerah Sukawali.
Saya bilang itu daerahnya desa Sukawali, terus yang kurang ajar Pak Hajinya dipaku-paku haji. Jadi nama desanya Desa Sukawali, tapi yang hajinya dipaku kan paku haji. Nah itu dengan Ustaz Ahmad Hapsi, makanya mohon maaf suaranya serak-serak becek jadinya. Dan belum lama ini juga saya ngisi seminar di Surabaya 3 hari yang lalu, pas hari hitungannya 5 hari yang lalu karena Jumat Sabtu di Surabaya, ngisi di depan orang, ada notaris se-Surabaya dan se-Kalimantan. Nah dan banyak lagi, kalau kawan-kawan cek, pernah lihat YouTube nggak? Pernah buka-buka YouTube? Coba sekali-kali nanti ketik Muhammad Zain, insya Allah dijamin yang keluar Mahir Zain. Ya pasti bukan hanya Mahir Zain yang keluar, Muhammad Zain yang keluar. Karena video yang sudah terupload itu 190 sekian. Baik tentang training public speaking, tentang IPS, Islamic Public Speaking, itu di Jasara Harja, di BUMN, kemudian di kementerian-kementerian, Kementerian Kelautan, Pendidikan, Kebudayaan, dan di berbagai tempat-tempat. Kayak saya sering ngisi acara di Lebak, Banten, di Sukabumi, di Bogor, kemudian di berbagai tempat lah, Subang, ceramah-ceramah itu, di Indramayu. Nah, sebetulnya adik-adik, kenapa? Karena saya terpaksa. Waktu ada penceramah diundang nggak datang, saya disuruh. Bingung juga mau ngomong apa ya. Karena terpaksa saya harus belajar, ya harus bisa. Bahkan sekedar informasi, saya waktu sekolah dulu mondok lah ya, mondok namanya di Darussunnah. Kayak ini teman-teman MTS ada pelatihan MC, latihan ceramah. Saya diminta ceramah kultum Ramadan. Kultum apa kepanjangannya kultum? Buka kuliah 7 menit, kuliah 70 menit kebanyakannya. Atau kultum, kuliah terserah antum. Nah, ini yang kacaunya apa? Saya waktu ceramah di depan ibu-ibu, terus jamaah semuanya itu bapak-bapak yang sholat tarawih, itu saya sempet loh pas waktu ceramah dibilang turun. Pasti dalam hati saya, ya Allah, Anda kalau lagi ngomong disuruh bilang turun, marah itu enggak? Malu enggak? Wah, saya malu luar biasa. Sampai 2 minggu saya gak mau keluar. Karena malu coba. Padahal ceramahnya biasa-biasa saja. Karena mungkin waktu itu saya sampaikan yang tidak tepat. Akhirnya dari model itulah saya belajar. Oh, ternyata harus berlatih, kita catat apa saja. Tadi adik-adik ini kan pinter-pinter nih, Ahmad ya kan? Iya, pinter-pinter semuanya. Tadi Susani ya? Hah? Oh, Asrul. Keren Susani. Ini kan coba adik-adik semuanya bisa berbicara depan umum. Karena apa tadi? Karena biasanya berbicara itu tidak ada tadi sesuatu yang berat, relax, enjoy. Adik-adik nanti bikin makalah juga. Kalau di SMK suruh bikin makalah ya. Nah suruh bikin makalah juga sama, enjoy aja. Tapi kalau memang kadang-kadang karena baru kita nggak paham, kadang-kadang keringet dingin. Bikin makalah, tapi kalau ditanya bahasa Jermannya cicing wae. Oh, bahasa Sunda. Diem aja, nggak bisa ngomong. Karena kenapa tadi? Dia nggak relax, nggak mempersiapkan materinya. Tapi kalau adik-adik mempersiapkan, minimal dicatat yang penting-pentingnya aja. Misalkan tentang apa? Kenakalan remaja. Kenapa saya bingung ya? Kalau ngasih materinya, temanya kenakalan remaja. Kenapa nggak kenakalan bapak-bapak? Hah?
kenakalan ibu-ibu. Saya yakin kalau disuruh tanya ini kan bisa ngomong kan, apa penyebabnya kenakalan remaja? Coba saya tanya, apa sebabnya kira-kira? Pergaulan bebas, free sex. Karena boleh jadi orang tuanya nggak perhatian dan banyak kan. Jadi sebetulnya tema-tema kalau kita bisa berbicara jangan yang berat-berat, tapi yang mudah-mudah, yang ringan-ringan, yang biasa kita dengar. Makanya akhirnya kata kuncinya adalah relax. Nah, kemudian coba kita lihat lagi di halaman berikutnya, halaman 3 ya. Nah, di halaman 3 ini bisa dilihat adik-adik, ini video juga ini. Seberapa besar antusias Anda dalam meraih kesuksesan? Kesuksesan apa? Untuk berbicara di depan teman-teman, berbicara di depan kelas, berbicara di depan umum. Tadi ada adik-adik sudah latihan berbicara. Kalau tadi adalah adik-adik yang berbicara, saya pengen juga kakak-kakak mahasiswa untuk berbicara ya. Coba silakan dikenalkan kenapa, bagaimana pengalaman setelah di KKN ini, dari sini dulu. Saya Gideon Deva Nafesa, jurusan Deva. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pengalaman KKN. Dari pengalaman KKN ini saya banyak merasakan manfaatnya ya. Pertama itu banyak dapat teman dari berbagai fakultas, kemudian terus lebih belajar mandiri aja karena kan kita juga jauh dari orang tua. Terus ini kita kumpul bareng-bareng sama teman-teman ya. Oke, baik, kan bisa berbicara kan kakak-kakak kelas ya, kakak-kakak mahasiswa. Jadi tambah persiapan. Ada yang nanti kalau adik-adik berbicara depan umum, ada yang tidak perlu persiapan, ada yang perlu persiapan tadi. Kalau materinya tadi kenakan remaja kan baca-baca dulu ya. Apa nih? Tinggal dicari dah di internet, bukan Indomie, telur dan kornet. Tetapi apa? Diketik di situ kan, kenakalan remaja, penyebab tahu kan? Oh yang ini kan, jadi bisa. Yang jilbabnya kuning siapa namanya? Silakan. Terus? Oke, baik, tepuk tangan dong untuk kakak-kakaknya lagi. Nah, ini semuanya lagi-lagi adik-adik bisa kok, siapapun orangnya bisa berbicara di depan umum. Kata kuncinya jangan ada beban, nyantai saja. Termasuk dalam video ini, sebetulnya video ini mengungkapkan seberapa besar antusias. Kata kuncinya kembali dalam video ini, jangan terlalu terburu-buru, tergesa-gesa, terlalu menggebu-gebu. Apa yang terjadi? Dalam video ini ternyata ada orang lagi caleg lah, lagi orasi biar supaya pilih saya, karena lupa dia terlalu bersemangat, gigi palsunya copot red. Kalau ada infokusnya enak lihat gitu ya, tapi nggak apa-apa lah, anggap aja ini infokus. Bayangin. Jadi tadi itu, jadi apa, karena kenapa? Dia berbicara depan umum, semangat, tapi lupa dia mengontrol dirinya. Dia pakai gigi palsu karena terlalu bersemangat kan copot. Malu nggak kayak kira itu? Malu. Makanya kita kalau berbicara umum boleh relax, nyantai, jangan terlalu bersemangat. Semangat boleh, tapi harus dikendalikan.
Oke, karena kita lanjutkan tadi, sekarang baru masuk materi. Apa itu public speaking? Karena ini adalah latihan public speaking, ya walaupun baca, mohon silakan dibaca. Siapa ini yang udah anggap-anggap siapa nih? Siapa? Silakan. Apa itu public speaking? Silakan. Oke, baik. Ini bisa dilihat ya. Apa itu public speaking? Public artinya apa? Public umum. Speaking jadi berbicara di depan umum, itu public speaking. Tadi udah kita praktikkan caranya. Nah, ini yang belum kan kita praktikkan, ada kita alhamdulillah kedatangan orang luar negeri. Jauh datangnya dari Afrika Selatan ya. Ya, silakan Ahmid berkenalan. Iya, silakan. Nama saya Ahmad Abdullah Al-Fideh. Saya dari Afrika Selatan, Wamea. Sekarang saya di Kota Suri, Kerja Belah, Kata. Saya di bidang IT, teknologi. Sekarang dilakukan KKN. Oke, kita beri tepuk tangan. Oh, alhamdulillah bahasa Indonesia udah lancar. Iya kan? Berarti belajarnya banyak. Harus belajar bahasa Indonesia ya. Ke Afrika biasanya pemain bola. Tapi alhamdulillah Kak Ahmad mahasiswa UIN IT. Wah, nanti kalau komputer programnya ada yang rusak, silakan hubungi Kak Ahmad. Oke, ini public speaking itu berbicara di depan umum, seni berbicara, berkomunikasi untuk mempengaruhi audiens atau halayak. Audien jamaah lah ya. Kalau bukan jamaah jadi senyum. Jamaah. Oh, jamaah. Nah, ini kan bisa dilihat audien. Dan banyak lagi yang lainnya. Namun berbagai macam definisi public speaking intinya hanya satu lagi-lagi. Berbicara di depan umum. Dan inilah yang membedakan antara berbicara sama ngobrol. Kalau talk berarti apa? Berbicara dua mata atau satu dengan dua. Tapi kalau udah banyak, lebih dari 3 orang, itu udah dikategorikan apa? Speak. Nah, semuanya bisa dilihat beraneka ragam. Nah, kalau tadi yang baca adalah apa, teman-teman peserta dari sekolah, saya pengen yang baca dari teman-teman KKN nih. Jaki, baca Ki. Apa itu public speaking? Dalam bahasa Indonesia, kedua mempunyai arti yang sama, yaitu berbicara. Hanya saja kalau talk itu tak perlu dipelajari secara kecuali kalau kita mempunyai gangguan dalam berbicara. Berbicara atau talk ini yang bisa kita lakukan jika kita usia kurang lebih 1 tahun. Kita itu hanya berkata nama atau apa, nama dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu kemampuan kita berbicara. Selain lagi dengan berbicara yang memang butuh latihan untuk melakukan karena tujuannya adalah salah satunya mewujudkan tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi itu macam-macam, untuk mempengaruhi orang lain, menghibur, menyampaikan pendapat, mengajar, memberikan informasi, merubah pendapat orang lain dan sebagainya. Oke, baik. Jadi tadi kan sama ya.
Jadi kawan-kawan sudah bisa belajar berbicara sejak bayi. Mama, mama, mam. Kan belajar ya. Belajar berbicara tapi lagi-lagi keserimpat jadinya. Dan ada pelajaran buat nanti adik-adik kalau jadi orang tua, walaupun masih sekarang sekolah, ini kakak kelas juga kakak mahasiswa, kalau jadi orang tua ajarkan kata-katanya yang benar. Kalau makan bilang makan, jangan emam. Minum mum. Ya, karena nanti akan mengacaukan itunya itu dalam memorinya itu. Mobil bilang mobil, jangan embing. Nanti salah kambing lagi. Ya kan, belajar berbicara sejak kecil, adik-adik sudah berbicara. Tuh, silakan. Handphone siapa tuh? Panggilan dari presiden. Nah, ada hal yang perlu dilihat. Ada orang yang berbicara tadi pakai speak. Tadi kawan-kawan kan mengasih informasi ya. Informasi kenapa datang ke sini. Pengalaman kakak-kakak tadi kenapa. Apa bagaimana KKN-nya dan seterusnya ya. Ini nanti tujuan orang berbicara itu beraneka ragam. Yang diantaranya apa? Tujuan komunikasi macam-macam untuk mempengaruhi orang lain. Diantaranya kalau kampanye mempengaruhi orang lain nggak? Ya kan? Kalau dulu yang pas pemilihan gubernur di Jakarta, coblos kumisnya. Siapa itu? Poke kan? Ya, Fauzi Bowo kan? Coblos kumisnya. Nah itu kan dia ajakan biar supaya orang nyoblos kumis. Ada juga orang yang berbicara menghibur. Biasanya pelawak ya. Kayak Sule ya, itu kayak Sule kan dia jadi pelawak. Bahkan kalau bapaknya tukang tebak-tebakan, anaknya dijamin tukang tebak-tebakan, betul apa tidak? Karena diajar tuh didik dia berbicara. Bapaknya di rumahnya ngasih tebak-tebakan. Kenapa nyamuk bunyinya nging-nging-nging? Ya kan? Karena bapaknya main tebak-tebakan, akhirnya anaknya sekolah di SMA SMK PGRI ngasih tebak-tebakan ke teman-temannya, bener gak? Di MTS tadi apa? Anasin ngasih tebak-tebakan. Kenapa tadi? Nyamuk terbangnya apa? Bunyinya nging-nging. Karena jawabannya dari bapaknya, karena nyamuk minumnya darah. Jadi bunyinya apa? Nging-nging. Coba kalau bensin, ngeng. Nah, berarti orang tujuan komunikasinya buat apa tadi itu? Menghibur yang perlu dilihat, menghibur. Bisa orang tersenyum, ya nggak? Nah, semuanya bisa, apalagi kalau main tebak-tebakan. Jadi bukan isinya public speaking aja, jadi menghibur semuanya jadinya ya. Nanti kalau adik-adik punya tebakan pasti ini pada banyak main tebak-tebakannya kan. Kalau tebak-tebakannya, apa bedanya bajai dengan kura-kura? Hah? Ada yang tahu nggak jawabannya? Hah? Ada nggak bedanya? Apa tuh? Nah, pengalaman. Nah, kan orang ada aja ya, dibilang apa bedanya bajai dengan kura-kura, dari segi bentuknya beda ya. Ya kan, akhirnya ada tebakannya. Apa bedanya bajai dengan kura-kura? Perbedaannya saat di stop. Kalau kura-kura lagi jalan, di stop, palanya masuk ke dalam. Kalau bajai lagi jalan, di stop, palanya keluar, yang supirnya. Kemana neng? Oke, berarti itu tujuan komunikasinya apa kira-kira? Menghibur ya. Kalau menyampaikan pendapat
nanti biasanya dimintai pendapat. Misalkan contohnya, bagaimana menurut pendapat adik-adik acara public speaking ini? Gerah, ya kan misalkan gitu kan, itu pendapat ya. Apa sebabnya? AC-nya ada angin cepoi-cepoi. Ya kan misalkan, kan itu kan pendapat. Akhirnya bisa berbicara. Termasuk adik-adik boleh jadi ketika sekolah. Ini 2 tahun berarti 2 tahun. Bagaimana menurut pendapat adik-adik sekolah di SMK PGRI? Apakah puas atau tidak? Nah, itu kan pendapat. Nah, apakah adik-adik di MTS udah bisa ngaji? Bisa nggak? Oh, kan pendapat berarti bisa. Tinggal dites. Nanti tinggal dites. Apakah waktu itu ngajinya ngeja atau tidak? Kalau ngeja dulu saya waktu ngaji ngeja. Kan belajar bicara juga, belajar ilmu pengetahuan. Ngejanya gimana? Kalau sekarang kan nggak ngeja ya, pakai model ikro ya. Aba, bata gitu kan, baba gitu ya. Kalau dulu saya ngeja, alif kasro i ha patah ha. Itu kan belajar ngeja ya. Nah, belajar bicara juga. Iya. Terus ada lagi mim patama tapatata lam domalu matalu. Ini kan akhirnya kita baca gitu kan. Dengar awal-awal ngeja dulu. Jim kasrotain jin, jim domatain jun, jin dan jun. Ada yang lagi kesel itu ibunya lagi kesel sama suaminya, sama bapaknya. Anaknya minta ajarin, mah ajarin dong ikro mah. Ya sini, mama ajarin. Bapak taba, lam domalu babalu. Nah, semuanya kan tujuan komunikasi lagi-lagi menyampaikan pendapat. Mengajar, kayak ini saya model kan mengajar. Berbicara depan adik-adik semuanya. Biar supaya nggak ngantuk, ya jangan cuma materi aja. Kalau materi nanti sama aja kayak adik-adik dengerin ibu guru ngajar kan, pasti dijamin pada tidur semuanya. Iya nggak? Iya. Kalau saya menyampaikan materinya misalkan public speaking adalah, tolong dicatat ya. Didikte kan ngantuk ya. Jadi ternyata termasuk dalam pengajian juga sama. Kenapa? Kalau adik-adik semuanya ikut pengajian itu terasa ngantuk, apa sebabnya? Berbeda kalau nonton dangdut. Berbeda kalau nonton sinetron atau bioskop 2 jam nggak ngantuk, bener nggak? Tapi kalau ikut pengajian 15 menit udah ngantuk, apa sebabnya kira-kira? Hah? Kurang tidur. Apalagi kira-kira? Kurang hiburan, kurang menarik menyampaikannya, atau karena kalau adik-adik pernah belajar gara-gara setan. Setan kan kalau itu ngipasin dan tidur. Mantap, kipas. Nah, itu dikipasin ya. Tapi ada lagi jawaban yang paling benar, bukan karena dikipasin sama setan. Karena keberatan pahala jadi ngantuk. Hah? Iya, ini jadi apa namanya? Adik-adik bisa berbicara depan umum, banyak metodenya. Ada gaya-gaya yang lain. Bukan hanya berenang aja gaya kupu-kupu. Nih saya lihat ini jamin nih gaya-gaya batu semuanya nih. Oke, yang berikutnya tujuan adik-adik berkomunikasi adalah memberikan Tadi sudah memberikan informasi kan, ada sebagian sudah menginformasikan siapa namanya. Tadi belum ditambahin aja hobinya apa, makannya apa gitu. Kalau tadi pagi makan apa, kemarin makan apa, lama jadi ngomongnya itu.
Kan latihan untuk berbicara ya. Iya. Jadi lagi-lagi latihan berbicara itu nggak usah yang susah, yang ringan-ringan saja. Karena kalau yang susah kan kita harus menghafalnya ya. Apalagi kalau pakai rumus-rumus, ya kan rumus-rumus apa itu rumusnya ya. Nah ini yang bisa dilihat modelnya bahwa memberikan informasi. Kemudian setelah memberikan informasi apalagi? Merubah pendapat orang lain. Itu tadi para ustadz misalkan ada orang jamaahnya salah, nggak paham ilmu agama, dikasih penjelasan. Insya Allah kalau adik-adik bersedekah masuk pahala, gitu kan? Bukan masuk surga ya, masuk pahala ini. Ini saya ngetes kira-kira dengerin saya nggak nih ya? Padahal masalah ya. Nah itu kan namanya teknik saat kita berbicara biar pengen malu padahal pun salah ya. Ilmu itu ilmu. Jadi semua orang pasti merasakan salah. Itu cuman caranya ada siasat buat kita biar supaya nggak kelihatan salahnya walaupun salah beneran. Nah kemudian tadi merubah pendapat orang lain dan sebagainya. Jadi adik-adik berbicara juga sama. Ada yang berbicara tadi ketua OSIS berarti dia ngajak ngapain tuh? Calon ketua OSIS dia berbicara ngapain dia sebenarnya? Mencalonkan diri biar supaya dirinya dipilih, dirilah yang terbaik. Biar supaya mempengaruhi orang lain untuk memilih. Aku bukan pilihan. Oke, yang berikutnya siapa namanya? Silakan. Oh, renang ya. Oke, sekarang dibaca yang apa itu speaking ya. Interpretasi ya. Oke, baik. Jadi kata kunci dalam slide ini apa itu speaking? Itu kegiatan penyampaian pesan berupa ide, gagasan secara lisan atau secara oral. Itu speaking. Jika kita melihat dari definisi ini, maka sebenarnya kegiatan ini telah kita lakukan sekian lama. Udah teman-teman berbicara biasa. Curhat itu kan ide ya. Atau menyampaikan perasaan yang terdalam. Waduh, saya sedang dikecewakan oleh mantan saya. Lagi waktu merayu mah apa? Pakai pantun. Ikan hiu pegel-pegel I love you girl. Ikan hiu makan permen I love you man. Apa yang perempuan bilang? Apa namanya? Ikan paus makan semen, aus men. Saya minum dulu nih ya. Kan makanya metode cara menyampaikan biar supaya kita gampang nggak minum terus, biar jangan bilang ikan mujair. Jadi cari dulu puter-puter kemana gitu ya. Ini yang dikategorikan model apa namanya speaking. Speaking itu model berbicara, caranya gimana? Ini pakai apa nih ya? Oke, kita lanjutkan saja. Jadi speaking itu sekali lagi ide, gagasan. Jadi adik-adik sudah bisa berbicara. Sebelum saya lanjutkan, biar supaya nggak ngantuk ya, pakai apa game aja dulu ya. Setuju nggak? Oke, karena kalau udah lebih dari 15 menit udah saya ngantuk. Ya kan? Kalau saya bilang
stand up, semuanya nanti berdiri, baru ngomongnya apa? Orator ulung sukses. Jadi mudah-mudahan jadi orator ulung ya. Orator, penceramah. Orator ulung sukses. Oke, paham ya? Orator artinya apa? Penceramah. Tadi maksudnya adalah public speaking itu anu. Jadi kalau saya bilang stand up, semuanya berdiri dulu baru orator ulung sukses gitu ya. Baru sit down. Alhamdulillah. Bisa dites. Semuanya harapannya baik kakak-kakak mahasiswa juga ikut juga ya. Oke, biar supaya nggak ngantuk. Stand up. Orator sit down. Kan lumayan ya. Stand up. Sit down. Tepuk tangan buat adik-adik semua. Nah, seneng bener ya. Oke, biar lebih semangat lagi kalau saya bilang 1, maka nanti bilangnya orator ulung. Kalau 2 berarti sukses. Ini 1, ini 2. Oke, kalau 1 berarti ini semuanya bilangnya apa? Orator ulung. Kalau yang 2 sukses. Kita tes. Tes vokal. Tes dulu. 1. Berarti masih menyambung ke sukses aja nih. 1. Suaranya belum kompak. 1. 2. Sukses. 2. Sukses. 2. 1. Tepuk tangan buat kita semuanya. Oke. Ini kata orang tepuk tangan nanti ada burung yang kabur. Oke. Sekarang apa kakak yang di depan pintu siapa namanya? Silakan baca. Oke, Fadil. Jadi sengaja training ini bukan hanya buat adik-adik, buat semuanya. Iya nggak? Enak aja jadi panitia doang. Kita kerjain juga ya. Iya silakan. Public speaking merupakan komponen keluarga ilmu komunikasi di mana mengasah kemampuan seseorang untuk dapat berbicara di depan publik. Kelompok maupun perseorangan perlu menggunakan strategi teknik yang tepat, berdebat, menyampaikan bukti, menyampaikan pidato, memimpin rapat, memoderatori atau memandu sebuah acara, memandu sesi doa, melakukan debat dan diskusi, memimpin sesi presentasi atau diskusi. Oke, baik. Jadi sama aja kayak tadi ya. Jadi inti dari public speaking adalah merupakan rukun keluarga ilmu komunikasi. Jadi kalau adik-adik nanti SMK kan ada juga yang mereka kuliah nggak sesuai dengan jurusan ya. Ada yang jurusannya akuntansi, ada juga yang nggak sesuai dengan jurusan. SMK-nya akuntansi, tiba-tiba nanti kuliahnya komunikasi. Kan? Atau kuliahnya di apa? Arkeologi. Ada yang begitu. Itu namanya jaka sembung naik helikopter, nggak nyambung muter-muter. Jadi ini semuanya retorika, karena kalau adik-adik belajar di fakultas komunikasi, ini ada nih. Ada beberapa mahasiswa, berapa orang? 3 orang ya. Ini di Fakultas Komunikasi dan Dakwah. Itu diajarkan cara ilmu komunikasi. Karena retorika bagian dari komunikasi. Retorika yang baik, ada intonasinya. Kalau ngomongnya nggak datar aja, tapi ada kadang-kadang ada penekanan, galak, marah, atau kadang-kadang ada saat berdoa bersedih, ya nggak? Nah, ada juga jamaah saking menghayati. Karena mendengar ceramah Ustadz sampai dia menangis. Pasti tanya, Bu, kenapa ibu menangis saat mendengarkan ceramah Ustadz?
Apakah ibu paham sama maksud ceramah Ustadz? Saya tidak paham. Terus kenapa ibu menangis? Kaki saya keinjek. Ya ini kan cara ya. Cara berbicara kawan-kawan bisa. Berbicara di depan umum itu beraneka ragam. Itu karena salah satu dari bagian. Tadi MC juga termasuk banyak tuh MC. MC di depan umum. Baca Quran di depan umum nggak? Ya kan? Kalau jadi kori, ya kan di depan umum. Sambutan, depan umum nggak? Sambitan. Ya jangankan sambitan, yang nembak polisi aja baru ngumpet-ngumpet. Ya belum lama kemarin di KPK, tadi malam di Cimanggis, kita doakan mudah-mudahan terungkap oleh polisi ya. Iya, kita nggak tahuan siapa ini pelakunya. Jadi sebetulnya sebelum-sebelumnya mah polisi kita ini kan dapat penghargaan dari orang Amerika. Hebat tuh polisi Indonesia. Apa sebabnya? Jangankan teroris, malaikat Jibril ditangkap. Iya kan ya? Itu kepolisian Indonesia tuh hebat ya. Jangankan teroris, malaikat Jibril. Siapa namanya tadi? Lia Eden, karena dia ngaku jadi malaikat, akhirnya ditangkap sama polisi. Untung waktu saya ceramah di sekitar sini nih, BSD sana, ada yang Raja Wali itu, Arhanud ya, di Arhanud. Untung saya bilang si Lia Eden itu ngaku jadi malaikat Jibril. Coba kalau malaikat Israel. Habis kita diuber-uber. Karena karena Lia Eden malaikat Jibril ditangkap polisi, nanti ada pengumuman dari Kapolda. Berhubung malaikat pencabut nyawa ditangkap polisi, pencabutan nyawa ditunda. Oke, lagi-lagi bahwa public speaking adalah salah satu dari bagian ilmu komunikasi, berbicara di depan umum. Di depan umum atau kelompok maupun berorang. Tadi ini adik-adik baru datang kan berbicara depan kelompok kan? Depan kelas. Ya, kemudian tadi pas digabung mulailah berbicara bukan hanya di kelompok saja tapi depan umum, di MTS, di SMK, kemudian kakak-kakak di KKN. Ini yang namanya di depan umum. Nah, kemudian perlu juga menggunakan nanti teknik. Kalau adik-adik nanti berdiskusi kan berdebat, biasanya ada caranya ya. Ada cara-cara yang bisa kita lakukan. Baik, ada pertanyaan sampai sini aja dulu. Ini bagi teman-teman yang bertanya, yang belum jelas, bisa silakan. Kalau nggak ada dilanjutkan aja ya. Ada nggak ini? Kalau nggak ada pertanyaan, saya tanya dah ya satu-satu ya. Oh, paling mantep itu. Langsung yang ngantuk jadi woi. Oke, kita lanjutkan aja lagi pada 5 ya. Ini yang di belakang yang ngecek. Iya. Sekalian perkenalkan diri namanya ya. Nama saya Dano Adiaksa dari kantor bagian Rumah Terpong Hobi saya dengan Futsal. Oke, baik. Public speaking merupakan rangkaian teknik yang Public speaking ya. public speaking
dalam bahasa Filipina berbicara merupakan setiap unsurnya direncanakan dengan baik dan bukan merupakan bakat atau kebetulan berasa. Oke, baik. Nggak apa-apa, biarin kan ya. Nah, itu berarti memang membacanya sesuai dengan tulisan. Ya kan? Sama dulu ada, saya punya kawan, karena dia jujur, dia sebetulnya tahu. Dia kalau bahasa Inggrisnya satu, kan 1, 2, 3 gitu ya. Tapi tulisannya nggak tahu dia baca one tuo. Oke, ini dipertegas saja lagi dengan materi yang sebelumnya. Public speaking merupakan rangkaian teknik yang dilatih, harus dilatih. Kayak kawan-kawan tadi kan secara tidak langsung ya berbicara. Ini ada latihan dan dimanfaatkan untuk berbicara di depan umum. Diusahakan materinya nggak usah susah-susah dulu, nyantai. Kemudian contohnya termasuk ceramah dan pidato. Tetapi secara luas, public speaking itu menyangkut semua aktivitas berbicara di depan orang lain. Saat rapat OSIS ada nggak kira-kira? Iya kan? Rapat yang OSIS MTS ada? Ada kan, ngobrol. Apa nih? Mau mengadakan kegiatan sunatan massal. Nanti ada pengumuman. Bagi kawan-kawan yang belum sunat silakan mendaftar. Nah, oke, tadi juga sama. MC juga termasuk dari bagian public speaking, presentasi. Itu termasuk saya ini presentasi kan. Presentasi ada yang tidak perlu ada alat layar, ada yang perlu juga. Nih kalau kita ini sementara tidak, berarti melalui medianya adalah presentasi melalui handout ini ya, melalui PowerPoint yang sudah di print. Nah ini. Kemudian diskusi, discuss, briefing atau bahkan mengajar. Ini kakak kelas ini, kakak mahasiswa ketika di kuliah kan nggak mengajar, tetapi ketika KKN ada yang belajar mengajar ya? Ada. Iya kan, ngajar TPA, ngajar di sekolah ya. Kalau TK, SD ada? Ada. Yang SMP? Oh SMK? Nggak sampai sana. Tapi ada juga kadang-kadang sampai mengajar di SMK, belajar tadi. Karena kata kuncinya apa? Belajar yang paling baik adalah belajar saat mengajar. Itu yang paling mudah. Jadi kalau adik-adik masih sekolah, karena belajarnya buat belajar tuh terasa susah banget. Berat banget perasaannya. Tapi kalau adik-adik nanti udah lulus, apalagi ada beberapa sekolah yang biasanya ada praktik mengajar ya. Kalau di pesantren tuh biasanya ada, misalkan ngabdi, itu dia ternyata awal dia udah bodoh, dia nggak bisa kan, tapi karena dipaksa untuk mengajar, sebelum dia mengajar dipahamin dulu, oh begini, akhirnya diajarkan. Ini nanti adik-adik bisa baca dalam bukunya Quantum Teaching, buku Bobby De Potter ya. Nah, Bobby De Potter itu bicara tentang belajar yang paling baik adalah belajar untuk mengajar. Termasuk adik-adik juga sama. Nanti ada yang pintar jago matematik, gurunya udah keluar, kan kita ajarin ya. Nah ini justru bagus semuanya, latihan. Nah dalam public speaking berbicara merupakan strategi. Setiap unsur direncanakan dengan baik dan bukan merupakan bakat atau kebetulan belaka, harus dilatih. Exercise, latihan. Kayak saya juga tadi kan mengalami proses suruh turun gitu ya. Itu ternyata harus betul-betul dilatih. Oke, sekarang yang untuk ini yang di tengah siapa namanya? Siapa namanya?
Oke, silakan. Tanpa dibutuhkan ada orang organisasi akan membutuhkan public speaking antara lain presentasi produk, sistem olahraga, sesuatu penjualan, layanan pelanggan. Wawancara, kunjungan, atau rapat kerja, atau kunjungan, pembukaan data baru dan masih banyak lagi. Oke. Jadi banyak untuk berbicara depan umum. Kalau adik-adik nanti lulus dari SMA, SMK misalkan, jadi sales. Misalkan. Jadi sales apa? Agen asuransi. Nah, kira-kira nanti kawan-kawan berbicara depan umum nggak? Ya, meyakinkan orang lain untuk mau membeli produk kita. Nah, itu tadi nih, banyak nih. Kapan saja? Ya, ketika selama kita masih hidup, ya itu kita berbicara depan umum ya. Ya minimal nanti mau naik angkot aja nanya dulu kita, Bang, jurusan ini kemana bang, gitu kan? Kalau ada yang nggak tahu kan ditanya ya. Nah ini yang bisa kita lihat. Oke, kita lanjutkan. Tujuan pelatihan public speaking. Nah, Jaki, udah baca tadi ya? Udah, berarti tepat nih. Oke, baik. Tujuan pelatihan public speaking menggali kemampuan komunikasi. Tadi saya cek, ini kan lu pada bisa bicara. Yang semuanya udah terpendam ya. Kita semuanya bisa berbicara, dimanapun kita bisa berbicara. Jadi nggak usah takut-takut untuk berbicara, takut salah. Nanti kamu gampang, kalau saat kita salah, insya Allah dijamin ada yang betulin ya. Gampang, nggak usah takut, kita takut salah. Ini yang perlu dilihat. Sehingga apa? Ada kemampuan, oh ternyata kita juga bisa. Sederhananya gini, kalau ada adik-adik kawannya, oh dia pinter banget berbicara di depan orang. Yang perlu ditanya, dia makannya apa? Makannya sama juga sama kita makan nasi, bener nggak? Dia makan nasi, makan sayur, makan daging. Kecuali umpamanya, tadi siapa namanya ini? Rosalina, dia jago apa namanya? Berceramah di depan umum karena dia makannya beda sama kita, bukan makan nasi, makan semen. Misalkan gitu ya. Karena makan semen ya udah nggak apa-apa, biarinlah dia sendiri deh yang bisa gitu kan. Tapi kan sama-sama ya kan? Sama-sama, oh ternyata kita juga belajar. Nih kreativitas kita semuanya ibarat gelas yang kosong nih. Bakat kita seperti gelas yang kosong. Apa maksudnya? Semuanya tergantung kita. Apakah kita rajin mengisinya air ini? Kalau kita nggak rajin, maka air ini kira-kira terisi nggak? Ya. Tapi kalau rajin, pelan-pelan airnya diisi. Silakan mau sedikit-sedikit. Nah, sedikit-sedikit. Apa mau banyak? Kalau mau banyak terusin. Nah, ini berarti kita mengasah kemampuan kita seperti ini. Tinggal kalau sudah seperti ini, sayang kalau nggak dimanfaatkan. Nah ini kan namanya keahlian untuk berbicara. Ngasih contoh, ya kan? Ini juga bisa dicermati. Nah kemudian dalam pelatihan ini kan ada biasanya yang sering ditakuti itu mengatasi ketakutan dan kegugupan dalam berbicara. Kadang-kadang kalau suruh sambutan,
Nah, karena gugup langsung gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kadang-kadang mikrofonnya itu ya memang manusiawi, tapi biasanya kalau adik-adik diminta untuk apa sambutan biar supaya nggak gugup, semua orang masih gugup ya, grogi pasti ada takut salah, ya tarik nafas lah sedalam-dalamnya. Coba latihan tarik nafas sampai 3 kali, lepas, jangan keluar ke bawah, tarik nafas lagi, keluarkan pelan-pelan, tarik nafas lagi, baru tahan, keluar. Nah, itu minimal kalau kita nafas 3 kali tarik nafas itu lebih tenang, lebih rendah. Coba misalkan pelan-pelan ya, sebelum masuk, asal jangan baru masuk asma. Ya kan, tapi pura-pura kita senyum-senyum gitu kan, padahal lagi grogi. Ya, ini teknik sering. Nah, sering yang orang kalau mengatasi kegrogian itu tadi itu dengan menarik napas, kemudian relax ya. Kata kuncinya relax, enjoy. Jangan terburu-buru. Karena kalau terburu-buru boleh jadi kata-katanya salah itu. Ini ya kan. Coba sambutan yang semestinya yang saya hormati akhirnya salah nyebut. Yang saya suruh mati Pak Camat. Seharusnya yang saya hormati akhirnya apa? Yang saya suruh mati Pak Camat, yang saya cintai istrinya. Itu mau ngerebut. Itu gara-gara apa? Terburu-buru kadang apa namanya salah gitu ya. Oke, ini yang dikategorikan tadi lagi-lagi menghindari kegugupan. Kemudian juga bagaimana kita berbicara di depan audiens. Ada ice breakingnya. Ice breaking itu pakai game supaya nanti kalau adik-adik sering ikut-ikut pelatihan-pelatihan ya. Tadi kan ada pelatihan-pelatihan, nggak harus ini aja ya, ngobrol aja, ada game-gamenya biar lebih semangat gitu kan. Ya, saya kasih contoh ice breaking yang lainnya. Sekarang belajar menghitung. Belajar menghitung itu 1, 2, 3 sampai semuanya ya. Tapi ada kata kuncinya. Setiap angka 2 dan kelipatannya diganti jadi orator ulung sukses. 1 kan semestinya 2, 3, 4 sampai selesai semuanya ya. Nah, jadi 1, 2 orator ulung sukses, 3, 4, 1, 4 kembali orator ulung sukses, 5 orator ulung sukses, 7 paham kira-kira? 2 dan kelipatannya 2, 4, 6, 8 seterusnya. Oke, kita tes dari mana? Dari sini. 1. Oh no. Oke, dia ulang. Ini melatih konsentrasi. Ice breaking ini, game ini juga melatih konsentrasi. Biar supaya nggak ngantuk kan? Kadang-kadang kan ngantuk. Oke, kita tes. Oke, dari ulang dari sini. 1. Orator ulung sukses 3. Orator ulung sukses 4. Oke ya. Oke, kita mulai dari ini. Iya. 1. Orator ulung sukses 9. Oke. Ini padahal cuma dirubah sebentar, sedikit saja ya. Kalau kita ngitung cuma 1, 2, 3, 4, 5 itu gampang. Tapi kalau dirubah tadi, oke, kalau 2 terlalu cepat, sekarang 3 dan kelipatannya saja ya. 1, 2, 3, naik yang 3-nya dirubah jadi orator ulung sukses. 4, 5 orator ulung sukses. Nah,
3, 6, 9, 12 dan seterusnya 15 ya. Oke, kita mulai dari depan. Oke, kita mulai dari kakaknya. 1. Bener kan? Kan udah gamenya udah diganti. Apa namanya? Lipatannya. Oke. 1. Oke, sekali lagi saja kita coba. Dari Zaki. 1, 2. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya itu tadi, cara biar supaya adik-adik nggak ngantuk gitu kan. Kalau ngantuk kan pasti apa? Jadi malu kan? Karena salah. Nah, oke. Jadi ada yang modelnya ice breaking serta praktek mempersiapkan penampilan layaknya seorang public speaker profesional. Seperti Bung Mario Tugu. Super sekali. Ya kan? Salam super. Saya bilang salam super gara-gara dia dapat apa namanya? Dapat sponsor Jarum Super. Ya kan? Coba kalau produk apa promonya dia apa namanya sponsornya Gudang Garam. Salam garam. Oke, ini banyak juga ada Mario Teguh dan masih banyak lain-lainnya, masih yang lain-lain juga bisa kita cermati banyak. Seperti apa namanya? Hermawan Kertajaya ya. Kemudian Tung Desum, Ipo Santoso dan tinggal nanti banyak lagi yang lain. Oke, berikutnya sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan. Kita istirahatnya jam berapa? 12. Oke, masih 20 menit lagi. Kita nanti istirahat, nanti baru latihan praktek. Langsung praktek jadi kamu. Nanti yang bisa praktek dapat sertifikat untuk 5 orang. Plus apa buku yang tadi medical public speaking itu. Iya. Nah tuh nanti dapat buku itu, tinggal nanti narasumbernya juga dapat buku juga gitu ya. Oke, kita lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan. Sekarang faktor-faktor pendukung berbicara di depan publik atau depan publik ya, yang sukses. Ya, silakan. Siapa namanya? Kenapa nama saya dari Herina? Saya sekolah dari Makasih. Faktor-faktor pendukung berbicara di depan publik yang sukses. 1. Penggunaan humor dalam public speaking. Kemampuan membuat humor akan sangat membantu Anda untuk merebut hati audiensi dan keluar dari krisis. Seorang pembicara, kecuali pelawak, tidak diharapkan untuk membuat audiensinya tertawa sepintal-pintal, sebagaimana halnya mereka menyaksikan badut. Namun demikian, kemampuan Anda untuk membuat mereka tersenyum kemudian memberikan apresiasi meriah kepada Anda akan sangat membantu untuk mengurangi ketegangan dan kebosanan yang berat. Oke, jadi latihan penggunaan humor. Humor itu artinya apa? Ya, membuat orang senyum. Humor ini banyak sekali ya. Sering baca-baca buku. Ya, apalagi kalau Anda menyampaikan materi terus kan monoton ya. Bosen orang. Tapi kalau kita kaitkan dengan yang lainnya, misalkan bisa aja beraneka ragam. Contohnya pakai tebak-tebakan. Misalkan apa bedanya apa namanya onta sama kangkung. Udah tahu kan? Ya kan ini kan minimal gitu kan. Karena udah tahu kan apa itu. Kalau onta di Arab, kangkung kan udah tahu kan tadi minimal ya. Bukan berarti materi cuma tebak-tebakan tapi membuat orang
bisa tertarik. Kenapa? Air laut rasanya asin. Ya karena ikan pausnya lebih olahraga. Ya ini yang bisa bikin orang bisa cair. Jadi bukan hanya materi aja, tetapi harus ada kaitannya ya. Kalau Anda menyampaikan humor tidak ada kaitannya ya dibilang nggak nyambung kan. Ini yang bisa dicermati modelnya. Oke, kemudian faktor pendukung yang lainnya. Nah ini tinggal dibaca saja ya. Carilah waktu yang tepat, kapan dan sebagainya. Yang kedua, yaitu bahasa tubuh. Faktor-faktor pendukung berbicara di depan publik yang sukses, yang di belakang. Ya. Oke, ini bahasa tubuh ya. Jadi bahasa tubuh itu menentukan biasanya. Kalau dia dari kalangan eksekutif muda, biasanya pakai dasi, ya kan? Kalau sales biasanya pakai dasi juga, turun dari angkot. Bahasa tubuh juga kan, jadi kelihatan. Itu dia modelnya. Kalau PNS mungkin bajunya bulat-bulat kan. Oh ini PNS. Kalau polisi gimana bahasa tubuhnya? Pakaiannya tadi itu atributnya kan. TNI juga sama. Itu juga sama. Oh, kalau anak-anak sekolah berarti pakaian pramuka nih. Ini atribut nggak? Atribut. Nanti diantaranya adik-adik bisa dilihat. Ada orang yang ya dia jadi narasumber, wah pakaiannya menarik sekali. Harganya bukan lagi 50.000, di atas 2 juta rupiah. Itu udah bicara tentang fashion, tentang bahasa tubuh, yaitu dengan pakaian. Ada gerakan tubuh, postur. Gerakan tubuh kalau Anda lagi seneng, ya tertawa dengan tulus. Jangan sampai Anda tertawa sinis. Ya kan? Itu kan nggak menjamin ya. Jadi aneh. Atau biasanya kalau di film-film kan, yang biasanya matanya kelirik kemana gitu, ya kan? Itu kan bahasa tubuh. Oh berarti orangnya sinis gitu ya. Ini yang, tapi tatap lah. Yang kemudian apa? Kontak mata, kontak. Tatap wajah saya. Nah ini ditatap. Jadi untuk berbicara depan umum yang seolah-olah kita memperhatikan peserta, yaitu minimal ditatap mukanya. Kalau natap mukanya takut nanti dipelet. Tatap aja nih jidatnya nih, di atasnya ditatap. Oh, atau mungkin apa? Kalau takut di atasnya, tapi seolah-olah kan memandang ya. Nah ini satu-satu dilihat. Oh, ini yang model-modelnya yang bisa dicermati. Nah kemudian gerakan tangan. Kalau perlu gerakan tangan. Hayo, gitu kan. Hidup. Kalau tadi apa? Orator ulung sukses, ya kan? Bagaimana? Orator ulung sukses. Nah, ini kan berarti gerakan. Ada semacam slogan-slogan. Nah, kemudian ekspresi muka. Kalau lagi senyum, ceria. Gitu kan? Karena ada ya, semakin kawan-kawan melebarkan apa yang namanya? Mulut, itu akan semakin wajahnya semakin bergembira. Coba latihan di sininya 3 cm.
Nah itu karena kenapa? Kalau kita sendiri nggak senyum, cemberut ya. Nah itu kan nggak bagus. Nah ini diantaranya bahasa tubuh, gestur. Bahasa tubuh itu yang perlu dilakukan. Ya anggaplah kita enjoy memahami materi yang akan disampaikan. Kira-kira seperti itu. Nah kalau untuk mengatasi faktor pendukung berbicara depan publik bisa kita lihat aja. Penggunaan alat peraga dan seterusnya bisa dilihat. Nah ini mengatasi hambatan kepribadian. Jadi orang yang berhasil berbicara di depan umum karena dia mengatasi berbagai kendala. Kendalanya ada 4 ya. Apa saja kendalanya? Masalah kepribadian. Coba dibaca nomor 1, mengatasi hambatan kepribadian. Silakan yang mau baca. Tidak perlu yang belum, siapa yang belum? Mengatasi hambatan kepribadian. Pada umumnya, seseorang yang belum biasa berbicara di depan orang yang banyak akan gugup, gemetar, berkeringat dingin, gagap, tegang, sakit perut atau bunga. Salah tingkah, demam, panggung yang biasa kita sebut cemas. Giat menghadapi kecemasan. Tambahkan keterangan sendiri waktu ceramah. Organisasikan bahan presentasi Anda. Visualisasikan, berlatih, bernafas dalam-dalam, berfokus pada relaksasi, melepas tegangan dan kontak mata. Oke, tadi sudah disampaikan ya. Jadi ini cuma menegaskan, tagnya seperti itu. Jadi giat menghadapi kecemasan gampang tadi. Artinya kalau kita untuk mempresentasikan di depan orang pakai PowerPoint ya dibuat dulu materinya, pointernya ya, PowerPoint-nya. Karena kenapa? Tinggal kita lihat materinya di depan. Oh begini. Ya itu yang dipersiapkan. Kemudian kalau lagi takut grogi, oh di depan nggak enak ada kepala sekolah. Jadi tarik nafas yang dalam-dalam sampai 3 kali. Ya kalau begitu kelihatan ya tadi. Ini kan bisa juga gitu ya. Berfokus pada rileks gitu, melepas ketegangan kontak mata. Tapi kadang-kadang memang untuk awal-awal kontak mata itu takut, ngeri ya. Untuk menatap itu takut menatap. Wah, ada sesuatu yang berbeda. Oke, yang berikutnya kecemasan bisa dilihat. Ada beberapa yang disebabkan kecemasan penyakit public speaking. Gara-gara apa? Takut gagal ya. Biasanya seperti itu. Detak jantungnya semakin cepat gitu kan. Kemudian lutut gemetar. Gitu kan, keringat. Padahal ada AC. Tapi keringatnya keluar. Itu berarti dia sedang gemetar. Ya dilap saja gitu ya. Ini bisa dibaca saja ya. Kemudian penggunaan body language secara tepat. Body language itu apa artinya? Bahasa tubuh. Oke, yang di SMK silakan yang baca, yang belum siapa? Oke, silakan. Penggunaan alat peraga. Alat peraga Penggunaan body. Bahasa isyarat dan gerakan tubuh merupakan hal penting, namun sering dilupakan orang. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah postur tubuh, perpindahan tempat, gerak isyarat, mimik wajah, mata yang bersinar. Hal-hal yang perlu dihindarkan: memasukkan tangan tersapu, tangan ditangkupkan di belakang punggung, lengan disedekatkan, bertolak pindah, meremas-remas tangan. Oke, ini penggunaan yang baik saat adik-adik nanti jadi narasumber, syukur-syukur nanti jadi pembicara kayak Mario Teguh semuanya. Kan nggak pernah ceritanya itu Mario Teguh kalau berbicara begini-gini. Ya kan, ada nggak gini? Ini kan meremas-remaskan tangan ya, sambil begini seolah-olah nggak percaya diri ya. Begini-gini cuma main gitu kan, nggak ada. Nah kemudian bertolak pinggang. Adik-adik semuanya. Ya kan? Ini yang dihindari. Kemudian lengan disedekapkan. Jadi pada dasarnya gimana? Kalau ada guru yang seperti itu gimana kira-kira? Anda merasa ini enggak? Kayaknya sombong amat gitu ya.
Ya ini jadi kadang kesannya. Kalau bersedekah mau sholat, bersedekah. Gitu ya. Kemudian memasukkan tangan dalam saku. Ini sakunya dia begini kadang. Biar pegang-pegang itu yang semestinya dihindari dengan bahasa tubuh. Justru yang ada tadi dari perpindahan tempat jangan hanya satu tempat karena ini tempatnya kecil ya saya duduk aja ya. Yang semestinya baiknya saya datang ke sana gitu kan. Nah, jadi berpindah dan seterusnya. Mata yang bersinar-sinar. Nah, ini yang perlu dilihat, kita menyampaikan materi yang tentunya harapannya kita yang kuasa. Oke, kemudian metode penyampaian yang sistematis dan tepat sasaran ya ini tinggal diurutin aja ya. Artinya disusun, nggak perlu dibaca lah ya. Tidak perlu dibaca, tapi tinggal dibaca saja pendahuluan, ada isinya, ada kesimpulan. Kalau belajar ceramah, belajar pidato kan ada mukadimahnya kan, ada penutupnya silakan mau pakai pantun atau tidak. Kalau untuk pembukaan berarti apa? Alhamdulillah gitu ya. Nah, terus kalau penutup mau pakai pantun silakan. Kalau mau pakai pantun apa? Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Upin baca risalah, maafin kalau ada yang salah. Gitu kan. Buah tomat, buah cempedak, tamat dah. Itu kan model yang belakang gitu ya. Kemudian yang keempat penggunaan alat peraga. Alat peraga itu yaitu tadi dengan melalui infocus, dengan OHP, dengan apa saja ya. Ini yang dengan bisa dilihat. Lagi-lagi bahwa menjadi seorang public speaker yang handal itu perlu berlatih dan berlatih. Belajar dan berlatih. Ibarat adik-adik naik sepeda, naik motor sebelumnya belajar nggak? Sebelum lihai seperti sekarang, dulu pernah jatuh-jatuh? Iya kan, artinya apa? Pernah nabrak orang nggak? Nggak sekali ya. Ya itu artinya apa? Latihan sebelum kita lihai itu biasanya jatuh-jatuh. Sebelum adik-adik nanti paham berbicara di depan umum ya tadi latihan. Salah lagi nggak apa-apa. Terus berlatih. Nih, mau nemu bola lampu siapa? Siapa penemu lampu? Thomas Alva Edison. Dia ternyata melakukan uji coba 1000 kali. Nah, iya gagalnya 99,9%. Berhasilnya 0,1%. Dari uji coba 1000 yang gagal 999 gagal, berhasilnya berapa? 1 kali. Nah, ini berarti kalau ingin latihan terus jangan pantang menyerah. Kayak pemain bola, Bambang Pamungkas itu dikategorikan pemain bola ya. Pemain bola karena apa? Dia pakai latihan dulu deh tuh sampai akhirnya dipakai di Persija. Bisa menggolkan latihan. Walaupun dia tidak main bola dikategorikan orang sebagai pemain bola. Kalau Ahmad nggak bisa main bola dikategorikan pemain bola nggak? Bukan, tetapi bermain bola kan, belum terlatih. Nah ini juga sama. Proses belajar dan berlatih. Kemudian lingkungan yang kondusif. Kalau biasanya di sekolah dibiasakan untuk debat, belajar, maka nanti dia akan melahirkan alumninya mudah untuk berdiskusi. Kalau di sekolah ada latihan bikin makalah juga sama akan mudah. Yang ketiga nih bakat. Bakat itu biasanya karena keturunan. Kalau bapaknya penceramah biasanya anaknya penceramah kayak almarhum Jedun MZ ya. Anaknya siapa? Ustadz Fikri kan. Nah ini yang kemudian yang kemarin tuh menang di lomba aksi. Zaki, pernah dengar Zaki? Di Ramadan kemarin ya. Indosiar, ternyata bapaknya itu kiai. Bapaknya kiai dan dia juga menang. Nah ini bakat yang terpendam dan sebagainya. Nah ini kata kunci praktek public speaking dasar. Semakin Anda melatih kemampuan berbicara di depan umum, semakin mudah akan berbicara di depan kelompok. Paling ini saja materinya, nanti kita cukupkan dulu, nanti kita break, kita istirahat
sholat, mudah-mudahan ada makanan ya. Kalau nggak ada makanan nanti tinggal beli sendiri gitu ya. Oke, baik, ini saja yang disampaikan. Semoga ada manfaat bagi kita semuanya. Nanti kita akan kembali lagi jam 12:40. 12 atau jam 1 lah ya. Karena sholat harus iya, nanti sholat dulu gitu ya. Oke, terima kasih. Applause buat kita semuanya. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.